Pemirsa, Indonesia menjadi negara yang paling tinggi mengonsumsi paparan mikroplastik. Warga Indonesia secara tak sengaja menelan 15 gram mikroplastik setiap bulannya. Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang paling banyak mengonsumsi mikroplastik setiap bulannya. Bahkan catatan ini mengalahkan dua negara lainnya, Malaysia dan Filipina. Padahal Malaysia dan Filipina juga menjadi negara Asia Tenggara lain yang tinggi mengonsumsi mikroplastik. Tiga negara ini, Indonesia, Malaysia, dan Filipina, terpapar mikroplastik melalui makanan. Warga Indonesia sendiri mengonsumsi sekitar 15 gram mikroplastik setiap bulannya. Berbanding terbalik dengan Indonesia, Paraguay menjadi negara dengan tingkat konsumsi mikroplastik terendah di dunia, hanya 0,85 gram per bulan. Sementara itu, udara yang paling banyak terpapar mikroplastik dan dihirup adalah di Mongolia dan Cina. Di dua negara ini, masyarakatnya menghirup lebih dari 2,8 juta partikel mikroplastik per bulan. Saat ini, bahaya mikroplastik semakin menghantui manusia karena sudah bisa tersebar melalui makanan, air, hingga udara. Kita harus waspada akan bahaya mikroplastik. Salah satunya adalah mulai membiasakan diri tak minum air dari botol air plastik kemasan. Ini adalah beberapa cara mengurangi paparan mikroplastik ke tubuh. Yang pertama, hindari minum dari botol air plastik. Dalam sebuah makalah ilmiah, baru-baru ini para dokter merekomendasikan beralih dari air minum kemasan ke air yang telah disaring. Paparan mikroplastik dari botol air plastik terjadi ketika partikel terlepas dari permukaan bagian dalam botol dan masuk ke dalam air, terutama ketika botol diremas atau terkena panas. Yang kedua, rebus dan saring air keran. Para peneliti menemukan bahwa merebus dan menyaring air keran dapat mengurangi mikroplastik dan nanoplastik dalam air hingga 90%. Ketiga, jangan gunakan talenan atau taplak meja plastik. Keempat, jangan memanaskan wadah plastik di microwave. Kelima, hindari membakar sampah plastik. Di tengah musim hujan yang mulai membayangi wilayah Jakarta dan sekitarnya, masyarakat dihantui tak hanya oleh ancaman banjir, namun juga isu mikroplastik yang disebut terkandung dalam hujan di Jakarta. Badan Riset Nasional pun membenarkan temuan tersebut. Hujan Jakarta ramai dibahas warganet di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Bukan soal penyebab banjir dan macet, tapi kali ini hujan Jakarta disebut mengandung mikroplastik, zat beracun yang berbahaya bagi tubuh. Dalam sebuah unggahan akun Instagram, hujan Jakarta disebut mengandung zat beracun mikroplastik. Reaksi warganet pun memenuhi kolom komentar. Ada yang percaya, ada pula yang menyebut itu hoax. Menanggapi hal itu, Koordinator Riset TMC Modifikasi Cuaca BRIMAPRIN, Joko Gunawan menyebut, berdasarkan riset yang dilakukan Pusat Riset Oseanografi BRIN, hujan Jakarta mengandung mikroplastik ukuran 500 hingga 1000 mikrometer. Mikroplastik berasal dari plastik yang terurai jadi potongan kecil karena paparan sinar matahari, angin, atau gelombang laut. Saat hujan turun, mikroplastik terbawa air hujan dan masuk ke dalam siklus hidup masyarakat. Hujan mikroplastik ini banyak ditemukan di daerah perkotaan atau di wilayah yang marak pembakaran sampah liar. Dari riset BRIN, hujan mikroplastik beracun bagi tubuh, dapat memicu stres oksidatif, peradangan, dan gangguan metabolik atau imun pada manusia. Untuk menghindari polusi mikroplastik, masyarakat bisa ikut menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah plastik yang kini jumlahnya makin mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, dari total 32 juta ton sampah nasional, 20%-nya merupakan sampah plastik. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait temuan hujan di Jakarta mengandung mikroplastik, Menteri Kesehatan RI mengimbau masyarakat ibu kota dan sekitarnya tidak keluar rumah ketika hujan. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta beberapa minggu belakangan ini ternyata mengandung mikroplastik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun memberikan sejumlah himbauan. Warga Jakarta diminta untuk memakai masker saat keluar rumah ketika hujan turun. Bahkan Menkes juga meminta warga Jakarta untuk tidak langsung keluar rumah ketika hujan.
Himbauan saya buat masyarakat adalah bahwa ya kalau bisa yang paling aman melindunginya pakai masker kalau jalan di luar. Tapi kalau tidak ya usahakan jangan jalan di luar sesudah hujan karena ini turunnya kan saya dengar dekat-dekat hujan. Kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Lebih dari 100 pelajar SD hingga SMK di Lembang dilarikan ke rumah sakit usai menyantap menu MBG. Satu persatu mobil ambulans tiba di klinik Sespim Polri kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Usai mengantar 115 siswa yang diduga keracunan massal, usai menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah orang tua berkumpul untuk menunggu hasil pemeriksaan medis terhadap korban. Pada Selasa malam, korban terus berdatangan ke klinik. Mereka mengalami gejala sama, yaitu mual, pusing, hingga muntah-muntah. Diduga siswa yang berasal dari SDN 2 Cibodas, SDN Buah Batu, SMPN 4 Lembang, dan SMK PNC ini keracunan massal setelah menyantap menu MBG yang dibagikan pada siang hari. Namun gejalanya baru dirasakan pada malam hari. Tadi itu informasi 115 orang, kurang lebih lah kayak gitu. Mungkin kami belum menerima lagi data yang akurat, dan mudah-mudahan dari jumlah itu kurang lebih 115 orang tidak bertambah lagi. Ini para korban berasal dari sekolah mana aja sih Pak? Ini dari SMP 4 yang mayoritas, ada juga sebagian kecil dari PNC, itu SMK Putra Nasional Cibodas, dan ada juga yang dari SD, itu yang ada yang dari SD yang ada di Desa Cibodas. Belum diketahui pasti penyebab keracunan, namun diduga berasal dari salah satu menu, yaitu ayam sayur yang sudah basi. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Pemkab setempat. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan 5 ton susu kemasan MBG terperosok dan terjun ke jurang sedalam 10 meter di Jalan Raya Cipasung, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Diduga karena tidak mengetahui medan jalan yang dilintasinya, truk yang melaju dari arah Kuningan menuju Pangandaran oleng ke kanan, kemudian menabrak pembatas jalan. Sejumlah petugas kepolisian dibantu warga langsung mengevakuasi susu MBG ke mobil truk untuk didistribusikan agar tidak terhambat. Bermuatan susu kemasan terperosok ke jurang sedalam kurang lebih 10 meter. Informasi truk tersebut akan menuju ke Pangandaran. Namun ketika melintas tikungan, diduga sopir belum mengetahui medan. Tidak ada korban jiwa, namun sopir truk mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan.